Oke, selamat datang. Di sini kita akan coba bedah dunia investigasi digital. Ini dunianya para detektif cyber. Mereka yang kerjaannya melacak jejak-jejak tak kasat mata yang kita semua tinggalkan di dunia maya. Coba bayangin deh skenario ini. Tiba-tiba, sistem perusahaan Anda disusupi, data-data penting terancam. Pasti panik kan? Nah, apa langkah pertamanya? Siapa yang harus dihubungi? Inilah titik awal dari sebuah perburuan digital yang super kompleks. Lupain semua yang pernah Anda lihat di film-film Hollywood. Gak ada tuh tombol ajaib bertuliskan temukan peretas. Kenyataannya jauh lebih metodis, lebih mirip kerjaan detektif sungguhan yang butuh ketelitian luar biasa. Oke, kita masuk bagian pertama. Kisah detektif dimulai. Sebelum kita ngomongin teknologi canggih, kita harus balik dulu ke dasarnya. Setiap investigasi yang bagus itu nggak dimulai dengan langsung cari-cari bukti, tapi justru dimulai dengan satu pertanyaan yang fundamental banget. Jadi, sebelum seorang investigator itu menyentuh keyboard, mereka harus paham dulu tujuan akhirnya apa. Apakah ini cuma buat benerin masalah teknis? Atau buat menggugat seseorang di pengadilan perdata? Atau jangan-jangan buat masukin orang ke penjara? Nah, jawaban dari pertanyaan ini bakal menentukan segalanya. Lanjut ke bagian kedua, memilih lensa yang tepat. Nah, tergantung jawaban dari pertanyaan tadi, investigator bakal milih lensa atau jenis investigasi yang beda-beda, dan masing-masing itu punya aturan mainnya sendiri. Yuk kita lihat bedanya apa aja. Nah, yang menarik banget dari tabel ini adalah gimana standar pembuktiannya bisa beda drastis. Kalau cuma investigasi administratif, tujuannya mungkin cuma buat benerin sistem. Kalau kasus sipil, Anda cuma perlu buktiin kalau versi cerita Anda itu lebih mungkin benar. Tapi kalau udah masuk kasus pidana, standarnya tinggi banget. Buktinya harus bisa membuktikan kesalahan tanpa keraguan yang masuk akal. Masuk bagian ketiga, setiap kontak meninggalkan jejak. Setelah kita tahu tujuannya apa, barulah perburuan dimulai. Dan perburuan ini dipandu oleh satu prinsip dasar yang berlaku untuk semua ilmu forensik, entah itu di dunia fisik maupun digital. Dr. Edmond Locard, salah satu pelopor ilmu forensik, mencetuskan ide yang kelihatannya simpel tapi dampaknya luar biasa. Dan di dunia digital, prinsip ini jadi makin relevan. Setiap klik, setiap koneksi, setiap perintah yang kita ketik, semuanya meninggalkan jejak digital. Dan ini adalah gambaran yang bagus banget tentang gimana jejak itu terbentuk. Coba deh bayangin kayak jejak kaki di lumpur. Si penyerang mungkin mulai dari komputernya sendiri, terus nyambung lewat wifi publik di kedai kopi, nembus firewall perusahaan Anda, berinteraksi dengan server web, dan akhirnya ngakses database. Setiap langkah ini adalah kontak yang meninggalkan jejak bukti yang bisa diikuti oleh investigator. Lanjut ke bagian 4, mengamankan bukti. Oke, kita tahu ada banyak jejak digital di mana-mana. Tapi pertanyaannya, gimana cara kita ngumpulinnya tanpa sengaja malah ngehapus atau ngerusak bukti itu? Nah, disinilah prosedur forensik yang ketat jadi sangat krusial. Ini adalah aturan nomor 1, 2, dan 3, wajib hukumnya. Kenapa? Karena sesimpel membuka satu file saja, itu bisa mengubah metadatanya. Dan itu bisa merusak integritas bukti di pengadilan. Anda nggak bisa ambil risiko sekecil itu. Jadi solusinya gimana? Inilah dia, salah satu pahlawan tanpa tanda jasa di dunia forensik. Write blocker ini secara fisik mencegah data apapun ditulis ke drive asli. Anggap aja kayak kita lihat barang di museum lewat kaca pelindung. Kita bisa lihat semuanya, tapi kita nggak bisa nyentuh atau ngubah apapun. Jadi, dengan bantuan write blocker tadi, investigator akan membuat duplikat yang 100% identik dari drive asli. Ini yang disebut citra forensik atau forensic image. Setiap 0 dan 1-nya disalin dengan sempurna. Bukti aslinya kemudian disegel, disimpan dengan aman, sementara semua analisis dilakukan di salinannya ini. Anggap aja ini kayak buku catatan riwayat hidup dari si barang bukti. Setiap kali bukti itu pindah tangan, dari teknisi di lapangan, ke analis di lab, sampai ke pengacara di ruang sidang, semuanya harus dicatat. Kalau ada satu mata rantai aja yang hilang, wah, pihak lawan bisa berargumen kalau buktinya udah dirusak. Jadi, poin krusialnya adalah dokumentasi yang super teliti. Label bukti itu harus mencakup semua informasi ini. Ini bukan sekedar birokrasi ya. Ini adalah fondasi yang memastikan integritas bukti digital bisa dipertahankan dari TKP sampai ke meja hijau. Oke, masuk bagian kelima, dari petunjuk ke sidang. Mengumpulkan bukti dengan benar itu baru setengah perjuangan. Setengahnya lagi yang sama pentingnya adalah memastikan bukti itu sah dan bisa dipakai di pengadilan, yang semuanya diatur oleh aturan pembuktian. Jadi, supaya hakim mau menerima bukti Anda, ada 3 kriteria ini. Buktinya harus relevan sama kasusnya, fakta yang dibuktikannya juga harus penting, dan yang terpenting, bukti itu harus didapatkan secara legal.
Bukti yang didapat dari peretasan ilegal misalnya, ya nggak akan diterima. Di dunia digital, kedua jenis bukti ini sering banget muncul. Gampangnya gini, hard drive fisik yang disita itu bukti nyata, bisa dipegang. Tapi file log dari server itu bukti dokumenter. Bedanya apa? Nah, log itu butuh saksi ahli, misalnya admin sistemnya, yang bisa bersumpah di pengadilan kalau log itu asli dan nggak dimanipulasi. Aturan ini makin memperkuat pentingnya menjaga bukti asli. Meskipun kita kerjanya di salinan citra forensik, kemampuan untuk nunjukin kembali ke hard drive asli yang masih utuh dan gak tersentuh, itu penting banget untuk memenuhi standar hukum ini. Sekarang kita sampai di bagian akhir, rahasia investigator. Setelah semua langkah teknis dan hukum yang rumit ini, apa sih sebenarnya kunci suksesnya? Apa satu hal yang membedakan investigasi yang berhasil dari yang gagal? Teknologi memang membantu, jelas. Tapi, rahasia yang sebenarnya itu adalah proses yang disiplin, rantai penguasaan yang solid, dokumentasi yang cermat, dan kepatuhan yang ketat pada prosedur. Justru itulah yang benar-benar memecahkan kasus dan memastikan keadilan bisa ditegakkan. Jadi, sambil kita tutup pembahasan kali ini, coba deh pikirkan ini. Setiap email yang Anda kirim, setiap situs yang Anda kunjungi, dan setiap koneksi yang Anda buat, itu meninggalkan jejak. Prinsip Lockhart tadi berlaku untuk kita semua. Pertanyaannya sekarang, cerita apa yang diceritakan oleh jejak digital Anda?